kami dari kelompok 1, kami akan menjelaskan 3 alat, total station, theodolite, dan juga water pass. Kami akan menggunakan nama kami masing-masing dari kelompok 1, mulai dari... Perkenalkan, nama saya Husrin, NIM 2526 1054. Perkenalkan, nama saya Kurgan Wibisana, NIM 2526 1030. Perkenalkan, nama saya Wisma Miracle Mahana MKY dengan NIM 2526 1046. Saya Pina Erpiana dengan NIM 2526 1001. Saya Lian Gibran dengan NIM 2526 1041. Saya Muhammad Sarabi dan 2526 1018. Sekian, begitu aja dari kelompok 1. Terima kasih. Saya akan menjelaskan di sini adalah alat theodolite, yaitu gunanya untuk melakukan pengukuran horizontal dan vertikal, serta untuk mendapatkan jarak dari pengukuran untuk pemetaan. Terima kasih. Perkenalkan, ini lensa okuler untuk melihat titik objek, sedangkan lensa objek untuk menerima bayangan yang akan diukur. Saya akan menjelaskan lensa okuler. Ini kegunaannya buat memperhalus dan mempertajam. Kalau yang ini kegunaannya untuk membelur. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen pada theodolite, yaitu pengarahan kasar, di mana pengarahan kasar ini berfungsi untuk membidik yaitu membantu mengarahkan teropong ke target secara kasar. Baik, saya akan menjelaskan alat ini untuk bagiannya. Ini adalah alat untuk mengunci arah vertikalnya yang ini. Nah, lalu untuk yang kecilnya ini untuk menggerakkan secara halusnya. Nah, lalu yang kedua ini untuk bagian horizontalnya seperti ini. Ini untuk menguncinya. Lalu yang kedua ini untuk pergerakan secara halusnya. Nah, lalu yang ketiga ini untuk melihat objek untuk kita berdiri di bawah. Ini ada lensa kecil. Nah, ini juga fungsinya sama. Ini juga, ini ada beda sedikit. Lalu yang ini untuk keburam atau halusnya lensa tersebut. Udah. Ya, saya akan memberitahu apa itu display. Display adalah untuk melihat hasil dari pengukuran seperti yang kita lakukan atau yang sudah diuji, serta bisa melihat komponen-komponen lainnya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang kegunaan skrup dari benda theodolite serta kegunaan dari balancing ya. Atau kita bisa melihat di sini dan di sini. Skrup ini digunakan untuk mengatur keseimbangan daripada benda sehingga nanti bisa diatur dan bisa diarahkan sesuai perhitungan yang akan dilakukan. Jadi terdapat 3 skrup A dan B memiliki fungsi yang sama untuk menaikkan atau menurunkan ketinggian sehingga bisa diatur dan menjaga keseimbangan. Terima kasih. Ini ada total station lebih canggih lagi, lebih modern lagi dari theodolite. Nah, ini bisa secara otomatis tanpa untuk melihatnya dari lensa okulernya. Ini bisa bergerak secara otomatis kalau kita tembakan di prismanya. Sudah kita. Ini saya akan menjelaskan lensa objektif untuk membentuk objek bayangan yang akan diukur, sedangkan lensa okuler untuk melihat objek. Di sini saya akan menjelaskan blur dan di sini benang silangnya. Ya, skrup ini sama sih seperti yang alat-alat sebelumnya untuk mengencangkan horizontal dan vertikalnya. Yang ini buat vertikal, yang ini buat horizontal. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen pada total station, yaitu skrup ABCD, yakni ini yang berfungsi untuk menstabilkan dipol. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi prisma dan juga pole atau pool. Ini sebagai prisma sebagai pantulan dari pengukuran jarak dari total station, sementara pool atau bagian gagang ini adalah bagian dudukan dari prisma tersebut.
Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan pada komponen water pass, yaitu libela atau water pass bubble. Di mana fungsinya yaitu gelembung Nipo ini berfungsi untuk mengetahui apakah dia dalam keadaan benar-benar datar atau tidak. Baik, saya akan menjelaskan soal water pass ini. Ini adalah untuk menggeser secara horizontal, secara sangat halus. Nah, untuk bagian ini bisa kita lihat, ini untuk melihat objek, bagaimana lensa ini biar halus. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, lalu yang ketiga, ini adalah untuk ABC-nya ada 3. Nah, ini untuk mengukur kemiringannya secara horizontal. Nah, kalau kita menggerakkan ini, dia akan ke atas dan ke bawah untuk agar kita bisa melihat pada niponya ini agar di tengah secara akurat. Oke, saya akan menjelaskan tentang piringan derajat. Ini kita akan gunakan pada saat pengukuran atau perhitungan jarak. Jadi kita akan melakukan untuk mengukur jarak. Di pertama adalah kompas. Dengan kompas kita bisa menentukan piringannya berapa derajat nanti tepatnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan lensa objektif berfungsi untuk membentuk suatu bayangan yang akan diukur, sedangkan lensa okuler berfungsi untuk melihat titik objek. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rambut ukur atau bak ukur, yang dimana fungsi ini untuk mengukur jarak yang akan digunakan oleh 3 alat tersebut, dan juga fungsi ini juga untuk mengukur ketinggian dan juga membantu pengukuran jarak, terutama ini. Di sini ada ukuran 1 cm mengukur ketinggian daripada benda yang akan dipakai, dan juga di sini pengukurannya adalah 1 dengan milimeter, dan dimana nanti setiap pengukuran ini dari sini ke sini, di sini ada 3, jadi sini ada benang atas, benang bawah, benang tengah. Jadi warna putih ini sampai ke sini itu adalah 10, total 10 mili, dan ini ada 10 hingga misalnya terdapat pengukuran yang dimana terdapat di tengah-tengah ini, maka hasilnya adalah 15. Jadi di sini adalah pengukuran 8.000 gitu. Terima kasih. Ya, ini namanya unting-unting untuk menandai titiknya. Nah, kalau sudah ditandai titiknya, kita akan menandai menggunakan suatu, bisa menggunakan spidol atau cat atau apalah, agar titiknya tidak kemana-mana. Sekian dari kami, kelompok 1, kami ucapkan terima kasih.